Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, oh, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Terima kasih Tuhan, tolong kau jadikan kami orang-orang yang berharga di matamu. Haleluya. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepada
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau Engkau memilih kami menjadi biji mata-Mu. Terima kasih Yesus. Kalau Engkau menetapkan kami sebagai umat kesayangan-Mu, umat ketebusan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah kami terus menjadi biji mata yang menyenangkan akan Engkau. Biarlah kami terus menjadi permata-Mu Tuhan, yang tidak mengecewakan akan Engkau. Tetapi kami terus menjadi pemuji penyembah yang benar di hadirat-Mu Tuhan. Dengan apakah kami akan membalas segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam hidup ini, selain kami hanya bisa memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami hanya bisa mengangkat tangan kepada Engkau, bersyukur kepadamu Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan hari ini membawa hidup kita semakin hari, semakin jalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat kasih setia dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih. Pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu saat hari ini boleh menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu Bapa. Dan tiba saatnya kami akan belajar bersama dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah hidup kami hari demi hari Engkau bawa,
hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan setiap langkah kami sesuai dengan setiap perkataan firman-Mu Bapa. Karena hidup kami ditentukan oleh perkataan firman-Mu. Terima kasih buat kami menjadi hidup yang memilih untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati kami semua yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Biarlah firman-Mu menjadi penghiburan dan kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apa kabar saudaraku yang dikasih Tuhan? Saya percaya kita semua dalam kemurahan dan anugerah Tuhan. Dan saya percaya bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus, bahwa orang-orang yang setia kepada Tuhan, dia akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Nah, tentukan hari-hari ini dalam kehidupan saudara sebagai orang percaya, kita menjadi orang-orang yang memilih berjalan di dalam ketetapan dan peraturan-peraturan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara dan saya, manusia diciptakan bahwa manusia diberikan kehendak bebas untuk memilih, untuk menentukan, memiliki pilihan dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, yang menjadi pertanyaannya dalam kehidupan saudara hari-hari ini, apakah kita memilih berkat atau kutuk, memilih kehidupan atau kematian? Nah, saya percaya bahwa ketika orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, orang yang hidupnya dikenan oleh Tuhan, orang-orang itu adalah memilih berkat Tuhan, memilih kehidupan, bukan memilih kutuk, bukan memilih kematian, tetapi memilih kehidupan dan memilih berkat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara hari-hari ini ketika kita datang kepada Tuhan, kita memilih untuk fokus dengar firman Tuhan, kita memilih untuk fokus beribadah kepada Tuhan, atau sekedar kita datang beribadah kepada Tuhan karena hari Minggu jadwalnya kita beribadah sebagai orang Kristen. Nah, ini menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ini pilihan dalam kehidupan saudara dan saya. Gembala tidak bisa memaksa saudara, pemimpin tidak bisa memaksa saudara, hamba Tuhan tidak memaksa saudara dan tidak bisa memaksa saudara dan saya, karena pilihan ada di tangan masing-masing setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sudah disampaikan. Kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan. Mungkin kita dengar dari hamba Tuhan, mungkin kita membacanya. Mungkin kita mendengarkan, bahkan kita merenungkan firman Tuhan itu. Nah, yang menjadi masalahnya adalah apakah kita menjadi pelaku firman Tuhan, kita memilih mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, peraturan dan ketetapan firman Tuhan yang sudah kita baca, yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, atau kita sekedar membaca seperti membaca buku-buku yang lainnya. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi ketika kita datang beribadah, kita dengar khotbah, dengar firman Tuhan, itu pilihan dalam kehidupan saudara. Apakah kita memilih mendengarkan firman Tuhan baik-baik dan kita mencernanya dan kita mendengarkan, atau kita datang beribadah kepada Tuhan hanya sekedar ketemu dengan orang yang akan kita jumpai, atau hanya sekedar kita datang beribadah, datang ke gereja, kita main HP, main IG, buka WA, balas WA, bahkan buka Facebook, bahkan buka TikTok, bahkan segala macam kita buka yang ada ketika kita datang ke gereja. Nah, itu adalah pilihan di saudara. Mungkin hamba Tuhan sudah menyampaikan, ayo kita fokus. Tetapi pilihan kembali kepada saudara. Kalau saudara memilih berkat, otomatis saudara menjadi pendengar firman Tuhan dan melakukannya. Tetapi kalau saudara tidak mendengarkan dan saudara tidak fokus akan kebenaran firman Tuhan, saudara tidak menjadi pelaku akan ketetapan dan peraturan firman Tuhan, maka berarti saudara memilih kematian atau memilih kutuk. Dengan kata lain, roh saudara, iman saudara tidak bertumbuh. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam kitab Ulangan 11 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-32. Kita diperhadapkan satu berkat dan satu kutuk. Kalau di dalam Ulangan 30 kita diperhadapkan ke kehidupan dan kematian. Saudara mau pilih mana? Kalau saya secara pribadi, saya akan pilih berkat dan saya akan pilih kehidupan. Tetapi kita harus menjadi pelaku ketetapan dan peraturan firman Tuhan.
Ulangan 11 ayat yang ke-8 sampai 32 saya akan membacakan Bapak Ibu Saudara. Dengan perikop ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Dan supaya kamu lanjut umurmu di tanah dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. 17. Jika demikian maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu dan ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu melenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon dan dari sungai itu yakni sungai Efrat sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu. Seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerisim dan kutuk di atas gunung Ebal. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat sungai Yordan di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang diam di Araba, Yordan di tentangan Gilgal, dekat pohon-pohon tarbantin di More. Sebab kamu inilah
Sebab kamu ini sebentar lagi hendak menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki dan menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan bila kamu akan menduduki dan mendiaminya, maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kau paparkan kepadamu pada hari ini. Saudara ini kasih Tuhan, manusia diciptakan memiliki kehendak bebas. Berkat Tuhan sudah sediakan bagi saudara. Kehidupan dan keselamatan Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saudara. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, saudara mau pilih kehidupan atau mau pilih berkat atau pilih kutuk atau pilih kematian? Kalau saudara pilih berkat, berarti saudara harus melakukan peraturan kebenaran firman Tuhan. Melakukan kehendak Allah di surga, melakukan kehendak firman-Nya. Bahkan hidup saudara ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Bukan karena perkataan orang lain, bukan karena omongan orang lain. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita sudah belajar. Ada begitu banyak berkat yang Tuhan janjikan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang seperti dijanjikan oleh bangsa Israel. Bahwa saudara dan saya dan seperti bangsa Israel akan memasuki satu daerah yang diberkati oleh Tuhan. Daerah itu adalah yang penuh susu dan madu. Susu berbicara sesuatu kesejahteraan. Madu berbicara tentang suatu kesejahteraan. Saudara, tema hari ini adalah hidup saudara ada di tangan Tuhan, tetapi pilihan ada di tangan kita. Hidup saudara dan saya ada di tangan Tuhan, tetapi untuk pilihan apakah kita hidup di dalam Tuhan atau kita hidup di luar Tuhan, itu pilihannya antara saudara dan saya. Atau apakah kita mau pilih hidup di dalam Tuhan, apakah kita mau hidup di luar Tuhan? Sudah tentu kalau kita hidup di dalam Yesus, maka segala sesuatu pun apapun yang kita kerjakan, maka Tuhan akan membuatnya berhasil dan berkemenangan. Kita diberikan kekuatan, kita diberikan kemampuan untuk menghadapi setiap masalah yang kita akan hadapi. Karena kita berada di dalam Tuhan. Nah, ayat yang ke-8. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Saudara ini kasih Tuhan. Yang pertama, supaya kita bisa menghadapi negeri yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan saudara. Tuhan yang sudah janjikan dalam kehidupan saudara dan saya. Negeri yang penuh susu dan madu. Negeri yang berkelimpahan berkat-berkat Tuhan. Negeri yang penuh kelimpahan dengan sejahtera, sukacita, kegembiraan, pesta yang akan kita masuki di negeri itu. Tetapi adalah kita harus berpegang pada seluruh perintah. Dan selanjutnya supaya kita kuat. Kenapa kita harus berpegang ke perintah akan firman Tuhan? Kenapa kita harus berpegang akan firman-Nya? Kenapa kita harus berpegang pada perintahnya, perkataannya, supaya saudara dan saya kuat ketika kita masuk di tempat yang diberkati oleh Tuhan. Belum tentu saudara dan saya kita kuat menghadapi ketika kita diberkati oleh Tuhan. Mungkin kita sudah kuat. Kita menghadapi masalah, tekanan ekonomi, kekurangan, kegagalan. Tetapi kadangkala sebaliknya kita tidak kuat ketika kita menerima berkat Tuhan yang berkelimpahan. Akhirnya kita jadi sombong. Jatuh dalam dosa. Akhirnya kita lupa Tuhan. Akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena saking sibuknya kita mengurusi berkat Tuhan. Saking sibuknya kita mengurusi susu dan madu, kelimpahan yang ada. Bingung bagaimana caranya untuk kita menghabiskannya berkat-berkat itu. Foya-foya, euforia. Akhirnya kita lupa Tuhan. Ibadah sudah tidak sungguh-sungguh lagi karena kita berpikir bahwa sudah penuh berkat Tuhan. Ngapain saya beribadah? Maka dari itu kita perlu berpegang akan perintah Tuhan. Jadi kamu, saudara dan saya, ini tidak ditujukan kepada hamba Tuhan, tidak ditujukan kepada orang yang melayani Tuhan, atau seorang gembala, atau majelis, atau pendeta, atau gembala. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh
perintah. Semuanya perintah firman Tuhan. Semuanya akan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa memilih-milih untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa memilih-milih untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kalau firman Tuhan ini aku mau melakukan. Kalau firman Tuhan ini tunggu dulu, aku belum siap. Aku tidak kuat. Tetapi firman Tuhan, kamu harus berpegang pada semuanya. Mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, yang pernah kita dengar, yang pernah kita baca, bahkan yang pernah kita lihat ketika kita merenungkan firman Tuhan, saudara Tuhan, berapa banyak yang kita tahu firman Tuhan, kita melakukannya. Supaya apa? Supaya kita kuat ketika kita memasuki di negeri, di tempat yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya, untuk kita memasuki tempat yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, mungkin kita mampu untuk menghadapi masalah ekonomi yang mengalami kekurangan dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin kita sanggup menghadapi tantangan, rintangan, kegagalan yang kita hadapi hari-hari ini. Tetapi belum tentu kita menghadapi berkat Tuhan yang melimpah-limpah, kita ada kekuatan. Supaya kita ada kekuatan untuk menghadapi negeri, untuk memasuki negeri yang berlimpah susu dan madunya. Maka kita perlu perintah firman Tuhan. Supaya kita tidak terlena dengan berkat Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Supaya kita tidak menjadi sombong. Supaya kita tidak lupa diri. Siapa kita. Semuanya yang Tuhan sediakan itu asalnya dari Tuhan. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Bahkan di sini ayat yang ke-26. Lihatlah. Aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Sekali lagi. Saudara dan saya diperhadapkan. Disuruh pilih. Kamu mau pilih mana? Berkat atau kutuk? Coba kalau kita baca di dalam Ulangan 30 ayat yang ke-14 dan 15. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Untuk dilakukan, ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Terus ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Saudara gini kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menghadapkan saudara kehidupan, kematian, berkat dan kutuk, tetapi di sini tekankan pilihlah kehidupan. Tetapi kembali lagi, yang memutuskan saudara dan saya. Apakah kita memilih kehidupan atau memilih kematian? Kita memilih berkat atau memilih kutuk. Kalau saudara dan saya pingin supaya hidup saudara baik, saudara maupun keturunan saudara dan keturunan saya, maka saya percaya bahwa kita memilih melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita memilih berpaut kepadanya, dan itu berarti umur saudara akan diberikan lanjut umur untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita kembali di dalam Ulangan 11 tadi. Ada satu hal yang luar biasa, bahwa ketika kita memilih berkat, memilih kehidupan, maka ada satu hal yang luar biasa. Tuhan akan memimpin di mana saudara berada. Tuhan akan memelihara di negeri dimanapun saudara berada. Negeri berbicara.
Dimanapun saudara berkarir, dimanapun saudara melayani, dimanapun saudara bekerja, Tuhan akan memelihara di tempat saudara berada. Ayat yang ke-11 dan 12. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Kalau saudara dan saya memilih berkat dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dan melakukan ketetapan-ketetapan firman Tuhan, maka saudara dan saya akan dibawa oleh Tuhan ke suatu negeri yang bergunung-gunung. Gunung berbicara kalau saudara dibawa ke tempat satu yang tinggi, saudara melihat ke bawah, saudara melihat setiap apa yang ada di bawah itu kelihatannya kecil. Saudara melihat ketika saudara dibawa oleh Tuhan, rohani saudara, iman saudara, roh saudara semakin hari semakin tinggi. Maka ketika saudara menghadapi masalah dan menghadapi tekanan, tantangan, rintangan, masalah itu menjadi kecil karena iman saudara berada di atas gunung. Oh haleluya. Dan di sini berkata, ketika saudara menjadi pelaku firman Tuhan, saya menjadi pelaku firman Tuhan dan melakukan ketetapan firman Tuhan, maka Tuhan akan membawa saudara dan saya ke suatu negeri yang berlembah-lembah yang dimana mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Dengan kata lain, ketika saudara menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi melakukan ketetapan-ketetapan firman Tuhan, iman kehidupan saudara semakin hari, sikap kehidupan saudara kita semakin suka merendah di hadapan Tuhan. Kita memiliki kerendahan hati yang sudah yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Lembah berbicara tentang kerendahan hati dalam kehidupan saudara dan saya. Karena firman Tuhan, barang siapa yang merendahkan, ia akan ditinggikan. Barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah menyesal kalau kita direndahkan oleh seseorang. Karena saya mau kasih tahu bahwa air mencari tempat yang paling rendah. Oh haleluya. Ayat ke-12, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan, tidak ada satupun yang dapat menutup pintu berkat Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menutup jalan Tuhan untuk kehidupan saudara. Tetapi kalau sebaliknya kita berpaling dari Tuhan, kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, bahkan kita beribadah kepada Allah-Allah lain, ilah-ilah lain, bahkan kita percaya kepada orang-orang yang dukun-dukun, bahkan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Firman Tuhan yang ke-13. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal, hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Ayat yang ke-16, hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, ingat baik-baik. Hati-hati, jangan sampai hati kita terbujuk dengan tawaran-tawaran dunia. Hati-hati, hati kita jangan sampai terbujuk dengan berkat yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Terbujuk dengan berkat sehingga kita menukarkan berkat Tuhan dengan hal-hal yang lainnya. Terlena dengan berkat Tuhan, akhirnya kita lupa kepada Tuhan sang pemberi berkat. Sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu dan ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik diberikan Tuhan kepadamu. Saudara-saudara Tuhan, ini jangan sampai terjadi. Kalau Tuhan sudah siapkan berkat yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya, jangan pernah kita tukar berkat Tuhan dengan hati Tuhan. Sama-sama dari Tuhan. Berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita, karena kita terlena dengan berkatnya, maka kita lupa yang memberi. Siapa? Tuhan. Kalau kita lupa sama yang memberi, maka Tuhan akan menutupnya. Tidak ada hujan lagi dalam kehidupan saudara.
Ayat yang terakhir. Ayat 32. Maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Melakukan firman Tuhan. Melakukan ketetapan-ketetapan firman perintah Allah. Kebenaran firman Tuhan. Kita melakukannya dengan setia. Bukan ketika kita keadaan baik-baik saja, kita baru melakukannya. Bukan karena ketika kita senang dengan orang yang ada di sekitar kita, baru kita melakukannya. Mungkin ada orang yang menyakiti. Ada orang yang mengecewakan. Ada orang yang coba untuk menjatuhkan. Tetap kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang namanya setia seperti itu. Mungkin keadaan kita tidak baik-baik saja. Mungkin keadaan kita sementara lagi hancur. Keadaan kita mungkin lagi drop. Keadaan kita mungkin lagi berada di titik nol. Di titik terendah. Ekonomi, masalah yang ada. Kita berada di titik yang rendah. Tetapi kita tetap menjadi pelaku firman Tuhan. Terlebih ketika kita mengalami keberkatan Tuhan. Kita harus tetap setia melakukan peraturan dan ketetapan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Pilihan ada di tangan saudara. Apakah kita memilih melakukan firman Tuhan? Apakah kita memilih tidak melakukannya? Kalau saudara pilih berkat, berarti saudara memilih untuk melakukan perintah dan ketetapan firman-Nya dengan setia. Tetapi kalau saudara memilih tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, berarti kita sedang memilih kutuk atau memilih kematian. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat firman-Mu hari ini. Biarlah berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk menjadi pelaku firman-Mu, menjadi pelaku ketetapan perintah firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat ketika kami memasuki di negeri yang Tuhan janjikan. Negeri yang penuh susu dan madu. Tempat yang penuh berkat, tempat yang penuh damai sejahtera. Berkat yang penuh kemenangan, tempat yang penuh sukacita, damai sejahtera. Tuhan berikan kami kekuatan supaya kami tidak terlena. Sekalipun kami menghadapi susu dan madu, kami tetap menjadi pelaku firman Tuhan dan kami tetap tunduk kepada otoritas-Mu Bapa. Tuhan terima kasih, berkati setiap umat-Mu yang menyaksikan program ini, berkati mereka semuanya. Biarlah hidup mereka menjadi hidup yang memilih untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara, presiden, wakil presiden, para menteri, semua jajarannya, kepolisian, TNI, bahkan semua para medis yang ada Tuhan, kedokteran, ilmu-ilmuwan yang ada Tuhan berkati bangsa Indonesia. Pemimpin dari pusat sampai ke daerah kami berdoa dalam nama Yesus, ekonomi Indonesia dipulihkan, bangsa Indonesia dipulihkan, diselamatkan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan hari ini, biarlah berkat Abraham, Ishak, Yakub menyertai kami semua saat hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya kita semua terima berkat Tuhan hari ini sampai selamanya. Bersama katakan amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.